Maaf ya, barusan saya bikin susu dulu. Ya, tadi saya sampai mana sih? Nah, ini ya. Nah, audiovisual adalah 20% ya. Kemudian dengan demonstrasi itu 30%. Jadi kalau misalnya siswa itu melihat siswa itu mendemonstrasikan misalnya cara membongkar ban misalnya ya, atau cara memperbaiki elektronik tertentu dan mereka melihat itu melihat langsung, itu akan lebih retensinya lebih tinggi. Ya, kemudian discussion itu ada 50% ya, dengan interaksi yang tinggi dan juga keterlibatan peserta didik yang lebih tinggi, maka dia akan lebih retensinya lebih lama dalam mengikuti pembelajaran ya. Kemudian 75% practice doing. Jadi mereka itu praktek ya. Misalnya di lab gitu ya, di lab mereka mencampur-campur zat-zat gitu ya, atau misalnya mereka praktek memasak ya, praktek untuk di bank ya, bersimulasi itu 75% ya. Kemudian yang paling besar adalah retensi ketika pembelajaran dengan teach others. Artinya ketika peserta didik itu presentasi di depan ya, presentasi di depan, bagi peserta didik yang mempresentasikan itu 90% retensinya lebih bagus. Tetapi bagi peserta didik yang berduduk sebagai peserta, kalau terlalu banyak itu tidak efektif juga ya. Mereka itu harus dibagi-bagi dan juga bagaimana caranya si pembawa materi itu menarik sehingga keterlibatan peserta didik itu lebih bagus ya. Nah, ini adalah karakteristik audiens dilihat dari berbagai tingkatan ketahanannya dalam mengikuti pembelajaran ya. Berarti di sini semakin anak itu aktif, maka dia retensinya semakin tinggi ya. Dengan mereka mengajar, dengan mereka praktis, dengan mereka itu discussing, itu lebih tinggi retensinya daripada mereka itu harus lecturing atau mereka itu reading sendiri ya. Seperti itu. Kenapa? Karena dengan yang 3 bawah itu peserta didik itu partisipasinya lebih tinggi dan juga lebih memiliki keterlibatannya lebih bagus juga ya. Nah, kemudian ada juga karakteristiknya ini dari Goldman ya. Sudah biasa, ini ada visual, ada yang visual, itu artinya mereka yang bisa memahami pembelajaran itu dengan melihat ya. Kemudian auditory dengan mendengar, dan juga kinestetik dengan mempraktikkan ya. See it, hear it, atau juga do it ya. Gitu. Nah, kemudian dari gaya belajarnya juga ya, gaya belajarnya juga anak-anak itu memiliki banyak sekali keragaman ya gaya belajarnya itu. Orang yang pakai visual itu 17% orang itu visual, visual logika ya, 16 itu adalah visual spasial ya, auditory itu 15% dan 14% juga dengan auditory spasial ini. Jadi dari gaya belajar ini anak yang visual dan juga kinestetik itu lebih banyak daripada yang auditory. Jadi anak itu akan lebih bagus menyerap pembelajaran atau menyerap informasi ketika pembelajaran itu disampaikan dengan visual dan juga dengan kinestetik. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karakteristik dari media pembelajaran ya. Yang pertama ada media visual yang diam ya. Media visual yang diam itu seperti PPT seperti ini ya. Begitu. Diperlihatkan gambar gitu. Tapi dia itu diam. Gambar itu tidak bergerak gitu ya. Di sini kelebihannya adalah ya kalau namanya media itu pasti sifatnya lebih konkret ya, lebih konkret, lebih realistik dibandingkan dengan media yang verbalnya. Kemudian yang kelebihannya itu dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja, baik itu untuk usia muda maupun usia tua. Jadi kalau dengan PPT ini, apalagi dengan penjelasan, yang disertai dengan penjelasan itu bisa bagi usia muda maupun usia tua ya. Kemudian kalau yang media visual diam ini harganya juga tidak begitu mahal ya dan tidak memerlukan peralatan yang khusus ya.
Nah, kelemahannya itu dia hanya menekankan pada persepsi indera mata ya, sehingga untuk audiens yang besar ini tidak disarankan ya, begitu. Nah, kemudian ada yang visual diam lainnya adalah berupa diagram atau bagan seperti ini ya. Nah, ini adalah bagan-bagan diagram dan ini adalah sebuah mekanisme gitu. Nah, bagan merupakan media yang berisi gambar-gambar atau keterangan-keterangan, daftar, dan sebagainya, kemudian dipergunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagan secara jelas. Seperti ini ya, seperti ini ya. Saya dengan tree chart, dengan flow chart, ini adalah berupa bagan. Tapi bagan ini lebih baik daripada kita menyajikan dalam bentuk teks. Gambar ini lebih dipahami ya. Jadi bagaimana kita merangkum teks itu menjadi sebuah gambar. Apalagi kalau gambar itu berupa matrik ya. Jadi kita ada dosen Unpad ya, saya punya dosen Unpad, dia itu nggak pernah pakai PowerPoint, nggak pernah. Tapi dia cukup dengan menggambar bagan berupa matrik ya, di mana matrik itu bisa menerangkan segala hal. Ya, segala hal. Itu disebut dengan nama diagram atau bagan. Jadi kita tidak perlu banyak kata-kata, tapi dengan satu matrik saja kita bisa menjelaskan banyak hal. Begitu ya. Seperti ini ya, seperti ini. Kalau misalnya hanya tulisan saja ya, mekanisme dari mesin ini nggak akan jelas. Tapi ketika dibentuk gambar seperti ini menjadi lebih bagus, ya. Nah, gitu ya. Ini juga sama. Nah, kemudian begini ya, kalau kita membentuk bagan pun, kalau kita bikin skripsi ya, atau bikin karya tulis lainnya, sebuah bagan itu harus ditampilkan disertai dengan penjelasannya. Ya, simbolis dan abstrak. Ya, kadang-kadang sudah dimengerti ya. Bentuk chart seperti ini ya. Ini bisa pakai biasanya mereka pakai Visio ya. Kalau saya sukanya pakai Visio di Visio ya, program Visio itu akan seperti ini. Dan juga simbolis dan abstrak. Artinya kita tidak sembarangan menggunakan kotak, tidak sembarangan membuat belah ketupat itu, tidak sembarangan kita menulis panah ya. Itu artinya simbolis ya, yang kadang-kadang sulit untuk dimengerti. Kemudian ada juga garis putus-putus, itu artinya apa ya? Garis full itu artinya apa? Kemudian ada kalau bulat itu artinya apa ya? Itu perlu pemahaman sendiri. Oleh karena itu sebuah bagan harus disertai dengan penjelasannya. Anda kalau menulis skripsi ya harus wajib ya sebuah bagan itu ditulis dalam setiap bagan itu dijelaskan dengan penjelasannya. Kalau untuk ekonomi mungkin bagannya tidak begitu tidak begitu rumit. Kalau jurusan teknik, urusan bagan yang menceritakan tentang urutan dari proses itu sangat penting. Ya, itu selalu ada kalau jurusan teknik itu, dan mereka sudah mengerti kalau di menu-menu Visio misalnya ada yang bentuknya itu persegi, ada bentuk setengah lingkaran, ada juga yang lingkaran, ada yang ketupat ya. Itu menggambarkan sebuah simbol tertentu. Kalau di kita di ekonomi ya, yang mungkin bagan tidak begitu rumit ya, yang rumit adalah kurva ya, kurva. Ketika kurva dan kurvanya pun berbeda dengan kurva matematika biasa. Karena kita sumbu-sumbu atau nama-nama dari sumbunya itu tergantung kepada variabelnya. Ya kan? Nah, itu adalah bersifat simbolis, abstrak, dan kadang-kadang sulit dimengerti. Kemudian untuk dapat membaca diagram diperlukan keahlian khusus dalam bidangnya tentang isi diagram itu. Jadi ketika kita membuat sebuah kurva, belum tentu orang pertanian akan paham itu artinya apa. Kurva ini artinya apa sih gitu ya. Misalnya kurva penawaran uang dan permintaan uangnya artinya apa gitu. Oleh karena itu dia harus dengan penjelasannya. Sebenarnya kurva ini atau diagram itu sifatnya itu sangat padat ya, dan efisien dalam menggambarkan sebuah fenomena yang sifatnya itu kompleks. Dia lebih sederhana, tapi harus dimengerti dengan
baik juga ya. Nah, kemudian diagram yang baik ya. Diagram yang baik itu apakah Anda ketika membuat suatu media ya itu Anda harus mengacu kepada bagaimana sih diagram yang baik itu. Juga ketika Anda menulis karangan atau menulis jurnal atau skripsi, membuat karya tulis ya, maka Anda harus tahu bagaimana sih ciri-ciri diagram yang baik. Yang pertama adalah diagram itu harus benar. Ya. Benar ya. Artinya benar itu ini ada apa? Benar ya. Benar itu artinya variabel-variabel atau tanda-tanda yang disampaikan dalam sebuah diagram itu betul gitu. Kemudian diagram itu harus rapi ya, di mana letak pasnya, titiknya itu di mana ya, jangan sampai ada huruf-huruf yang keluar gitu ya. Kemudian keterangan-keterangan yang cukup besar ya, yang ditempatkan secara strategis ya. Legenda-legendanya itu Anda harus penempatannya harus bagus ya dan bisa dibaca ya. Gitu. Oke ya, kemudian sekarang audio tip ya. Nah, mungkin dulu Anda pernah ada tip ya, tip recorder seperti kemarin disampaikan ya, Farid tuh ngasih, oh ini ada tip kompo gitu ya, itu audio tip ya. Ini baik untuk siswa yang sedang mendengar atau mengisi waktu sambil menunggu ya. Kemudian mendengar sambil melakukan mobilitas ya. Kemudian ini audio tip ini juga alternatif bagi yang tidak senang membaca atau yang mempunyai kesulitan membaca ya. Misalnya ada yang tunanetra itu peran audio tip itu sangat penting sekali ya. Kalau kita mengajar yang kebutuhan khusus, maka audio tip itu merupakan media pembelajaran yang murah gitu, yang bisa digunakan dengan mudah. Nah, kemudian kelemahannya adalah kurang fleksibel ya, tidak memungkinkan melakukan penjelajahan terhadap isi ya. Kemudian hal-hal yang penting tidak bisa digarisbawahi atau diberi tanda ya. Paling juga kita diberikan nada yang lebih tinggi untuk kata-kata yang penting atau pengulangan-pengulangan ya. Karena audio tip itu sifatnya audio, otomatis nggak ada grafik, nggak ada diagram atau gambar gitu ya. Nah, maka kalau untuk audio tip itu mereka sulit sekali untuk menjelaskan bagan, ya kan ya? Coba Anda, kurva ini begini itu sangat sulit sekali ya, gitu. Nah, sekarang video ya. Ini video ya. Ini dengan belajar dengan cara mendengar dan melihat ya, bisa menampilkan gambar, grafik atau diagram ya. Kemudian kalau video itu bisa digunakan di rumah atau di luar kelas ya, bisa diperlama atau diulang ya biasanya. Kemudian dapat dipergunakan oleh banyak orang. Kemudian ini ya, kelemahannya itu sering dianggap sebagai hiburan, jadi mereka video itu dianggap sebagai jadi tidak serius ya, mereka melihat TV itu seperti hiburan saja gitu. Kemudian kegiatan melihat video itu ya itu adalah kegiatan yang pasif ya, karena kita hanya melihat saja. Nah, sekarang ini yang sedang ditekankan itu dengan computer based training atau CBT ya. Nah, atau training dengan menggunakan komputer ya. Di sini dalam sebuah alat saja kita bisa menghasilkan tulisan, audio, video dan animasi ya. Gitu. Ini kita masih mudah ya, masih mudah memahami ya. Kemudian dengan satu alat saja kita dapat mengakses informasi secara instan ya. Kemudian dapat menyediakan fasilitas informasi yang lebih banyak ya. Kemudian dapat disesuaikan dengan motivasi, kemampuan, dan kecepatan pembelajaran. Bisa kita percepat kan ya. Wah ini mah ya gampang, kita lewat aja ya. Gitu. Kemudian dapat berbagi ide dengan siapa saja ya. Nah, kelemahannya ya gitu, sama tidak ada interaksi antar manusia kalau yang dia sebagai pengguna pasif ya. Nah, sekarang yang web ya, web based training. Ini mengkombinasikan kelebihan video, kecepatan komputer, dan juga akses internet. Nah, kekurangannya adalah, ini kelebihannya ya, perlu biaya mahal untuk melengkapi peralatan. Jadi kalau yang web based training ini,
Saya tadi mana sih? Nah, ini berbasis kepada web ya. Jadi dia selain memungkinkan akses ke materi yang lebih banyak, kemudian peserta didik bisa berhubungan langsung dengan guru atau instrukturnya ya. Kelemahannya adalah biayanya mahal ya. Kemudian untuk Computer Assisted Instructional ya atau CAI itu mahasiswa dapat bereksplorasi ke seluruh program yang disediakan dan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran tanpa perantara dosen ya. Jadi dia ini yang kita lakukan sekarang ini atau juga dengan computer management atau dengan CMI. CMI itu nantinya menjadi LMS ya. Itu seperti Spot ya. Di sana di Spot itu tutor bisa memanfaatkan komputer untuk mengelola informasi ya. Nah, jadi ini seperti yang tadi ya, dengan adanya media pembelajaran ini, maka proses instruksional lebih menarik ya, kemudian proses belajar lebih interaktif ya, jumlah waktu belajarnya pun dapat dikurangi. Ya seperti kita nih, tetap maya ya, seperti sekarang ini, kita tidak perlu 2,5 jam ya, tapi jumlah waktu pembelajarannya itu bisa dikurangi kalau untuk pembelajaran online ya, 1,5 jam itu sudah cukup ya. Kualitasnya dapat ditingkatkan dengan syarat kualitas bisa maju kalau keterlibatan peserta didik itu tinggi ya. Jadi tidak ragu seperti di kelas, harusnya seperti itu pada pembelajaran online itu ya, sehingga kualitas itu dapat ditingkatkan dengan asumsi keterlibatannya tinggi. Ya, proses belajarnya bisa terjadi kapan dan di mana saja dengan media, artinya kalau ada video kita bisa tidak hanya sekarang, nanti malam kita bisa buka videonya seperti apa ya. Kalau kita lupa bisa dibuka lagi ya dimanapun dan kapanpun gitu. Nah, peran dosen berubah ke arah positif dan produktif ya. Jadi dosennya itu ya positif, itu udah jelas. Produktifnya adalah dosen itu dengan banyak media, maka produktif untuk menggali informasi dan juga cara penyampaiannya pun lebih bagus lagi, gitu ya. Nah, ini yang sedang kita lakukan sekarang ini, ada apalagi dengan kondisi pandemi ya, dengan pembelajaran berbasis ICT ya, teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran berbasis ICT. Nah, ini kayaknya ini sudah sangat sering ya. Teksnya itu dengan buku, suaranya itu dengan tape, fotonya dengan slide projector ya. Kalau yang offline itu bisa berupa buku, medianya itu tape, slide projector, film, komputer ya. Tapi kalau online itu dengan radio, telepon, televisi, internet seperti itu. Ya kalau penggunaan ICT alat utamanya adalah komputer kan ya. Nah, komputer sebagai tutor dan juga komputer itu sebagai tools ya. Kemudian komputer yang menampilkan informasi, kemudian siswa menjawab pertanyaan, kemudian komputer juga yang mengevaluasi jawaban siswa, kemudian komputer menentukan apakah yang harus diperbuat siswa selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi. Jadi ini adalah semua komputer sebagai alat ya. Jadi ICT itu intinya adalah menggunakan komputer dalam pembelajaran. Jadi komputer sebagai semuanya seperti itu ya. Komputer sebagai alat, sebagai tutor yang memberikan informasi, yang menjawab pertanyaan, yang mengevaluasi, yang menentukan ya, begitu. Di sini komputer untuk membantu dalam proses pembelajaran ya. Tetap saja kalau yang pelaku utamanya adalah guru dan siswanya. Komputer adalah media utama yang menghubungkan antara peserta didik dan peserta didik dan guru. Jadi inilah dia pembelajaran ICT. Jadi berbasis kepada komputer. Ya, komputer banyak sekali perannya pada pembelajaran ICT ini. Ya. Nah, kemudian sekarang ini kita sedang melakukan e-learning ya. E-learning ya. Sebentar saya mau cas dulu ya.
Mohon maaf barusan keputus ya. Tadi saya sampai di mana ya? Tadi ya? E-learning. Yang e-learning. E-learning. E-learning ya. Oke, sebentar ya. Ada yang tahu e-learning itu apa? Ada yang tahu e-learning itu apa? Coba. E-learning itu apa ya? Yang ada di benak Anda, e-learning itu apa? Pembelajaran berbasis Belajar online. So, siapa? Farik apa Farik? Kalau menurut saya ya belajar secara online gitu, Bu. Belajar Atau online. menggunakan media online gitu. Menggunakan media online. Menggunakan media online. Oke, ada lagi? Apa sih e-learning? pembelajaran berbasis elektronik, Bu. Pembelajaran berbasis elektronik. Berbasis itu artinya apa? Berbasis itu. Berbasis ke ya, e-learning itu electronic learning ya. Berbasis itu artinya berbasis sok atuh santai aja. Saya juga benar santai aja. Ini Bu, jadi berbasis internet e-learning. Berbasis itu jadi penggunaannya menggunakan elektronik gitu dalam pelaksanaannya gitu. Dalam Berdasarkan pelaksanaannya peralatan yang dipakainya itu adalah elektronik gitu ya. Jadi kita nggak pakai kantongan kan ya gitu ya. Tapi pakai elektronik gitu. Oke. E-learning. Kita sudah pernah menjalankan e-learning. ini sedang kan Ya, Sering, oke. Ibu. Ya, ini kita sedang melakukan e-learning ya. Kita sedang melakukan electronic learning ya. Nah, e-learning ini sekarang sedang tren ya. Kenapa? Karena e-learning adalah salah satu dari platform pembelajaran yang paling tepat di saat pandemi seperti ini. Ya, ada belalang apa nih? Ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita bahas e-learning itu apa? Saya full screen dulu ya. Nah, betul sekali kata tadi yang disampaikan Anda-Anda semua nih ya. Jadi e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik ya. Berbasis itu artinya menggunakan tools, tadi betul kata Sukma, Irfan ya, menggunakan tools elektronik ya. Kemudian menggunakan media jaringan komputer ya, baik itu sifatnya intranet maupun internet. Ya, menggunakan media jaringan komputer. Begitu. Kan elektronik itu banyak. Tapi kalau sudah menggunakan jaringan komputer, baik itu internet atau intranet, artinya kita terhubung ke pihak-pihak yang lain, maka kita disebut sebagai e-learning. Kemudian juga berbasis web, ya. Kemudian mahasiswa dapat belajar dan berinteraksi dengan guru tanpa ada batasan waktu dan tempat. Ya. Nah, kita nih sekarang kita memang kalau ini kita disebut sebagai pertemuan tatap muka. Ya, walaupun itu tatap maya ya, tatap maya itu sama dengan tatap muka. Ya, tapi melalui internet begitu. Maka ini disebut sebagai e-learning. Biasanya kalau yang tanpa ada batas waktu dan tempat itu biasanya materi pembelajarannya itu disampaikan melalui di YouTube ya, misalnya dalam bentuk video yang bisa diakses tanpa terbatas oleh waktu dan tempat ya. Nah, kemudian e-learning itu kegiatannya adalah siswa mengerjakan tugas, mendapatkan materi dari mana saja dan kapan saja. Dan para guru juga bisa membeli tugas dan penilaian dari mana saja dan kapan saja. Jadi begitu kalau e-learning yang murni, itu adalah siswa mengerjakan tugas. Jadi dosennya atau gurunya itu hanya memberikan materi dari mana saja dan kapan saja. Ya, dari mana saja. Nah, ini saya pakai yang pelatihan apply approach nih ya, saya pakai ini. Kemudian dan kapan saja. Biasanya e-learning itu e-learning yang murni ya, kita tidak ada penjadwalan, jadi kapan saja gitu. Memang ada rentang waktu, mungkin kita pakai rentang waktu jam 7 sampai jam setengah 10 misalnya ya. Saya ngasihnya jam 8 gitu. Misalnya. Tapi perhatikan juga kalau misalnya begitu,
kan mahasiswa tidak hanya menganggap satu mata kuliah kan ya, jadi harus ada waktunya. Begitu. Kalau dalam artian yang murninya, itu e-learning itu siswa mengerjakan tugas dan mendapatkan materi dan dia mengeksplor sendiri, self study istilahnya. Nah, kemudian guru melakukan penilaian baik itu di mana saja dan kapan saja. Gitu. Kemudian continually update their skill and knowledge base. Di sini kalau dengan jadi peran dari guru ini semakin kecil sebenarnya dengan e-learning ini ya. Jadi di sana ada continually update skills. Jadi siswa itu belajar mandiri terus gitu ya. Dia menggali sendiri materi-materinya, kemudian dari mana saja, dari siapa saja. Maka sekarang ada yang namanya Kampus Merdeka Belajar gitu ya. Kampus Merdeka itu begitu. Jadi kita dengan e-learning ini memfasilitasi Kampus Merdeka itu. Kita bisa belajar dengan siapa saja dalam tanda kutip ya. Belajar dengan siapa saja, kemudian dengan universitas manapun juga, tapi tanda kutip juga ya, artinya kita memilih begitu. Kemudian berbasis kepada knowledge base ya. Yang kita kumpulkan adalah berupa knowledge ya. Tapi ketika kita bicara tentang pendidikan karakter itu lain masalah. Ya. Kenapa? Karena dengan e-learning itu sulit untuk mencerna yang namanya pendidikan karakter ya, begitu itu memang begitu ya zamannya. Jadi kalau knowledge itu banyak sekali, nah pendidikan karakter nah itulah based on home gitu, itu dilakukan di rumah dan di lingkungan gitu ya. Jadi di sini e-learning itu continually update their skills and knowledge base. Skill meningkat ya, misalnya tadinya Fitri saya nggak bisa nih bikin bolu dari singkong, gimana caranya ya? Dia buka aja di Google, ya. Jadi Google itu kamusnya apa? Oh gini. Update their skills, ya. Continually update their skills. Oh saya nggak bisa nih, gimana ya bikin media pembelajaran pakai Filmora, bisa bikin video yang bagus gimana ya? Kita cari aja, kita googling dapat, ya. Berarti dalam itu juga e-learning. Continually update their skills and knowledge base. Dan tergantung kepada apa peminatan Anda. Kalau Anda misalnya senang di IT, selain guru ekonomi, nih saya juga mau IT juga nih, cara-caranya gimana ya, gitu. Anda bisa gali sendiri, ya begitu. Nah, itulah e-learning. E-learning itu memang dari segi filsafatnya memang ada pembelajaran sepanjang hayat. Itu dengan berbagai sumber, dengan berbagai waktu, dengan banyak waktu yang kita sediakan, kita bisa terus belajar. Makanya itu kalau dalam psikologi pendidikan itu ada pembelajaran sepanjang hayat, itu betul-betul karena didukung oleh e-learning ini. Ya. Nah, kemudian keuntungannya adalah biaya ya. Dengan e-learning ini lebih murah ya. Harusnya dengan Anda belajar di rumah nih, kayaknya semuanya ada di rumah ya sepertinya nih. Ai di rumah atau di kosan, Ai? Asrama, Ibu. Di mana? Di asrama. Oh, di asrama. Enggak di rumah? Enggak. Soalnya kalau di rumah susah sinyal, Ibu. Oh, gitu. Oh, ini beda lagi masalahnya, masalah sinyal ya. Masalah sinyal. Ya bedanya sama anak dulu sama anak sekarang ya. Kalau anak dulu tuh segede-gede, anak dulu di atas saya ya. Kemana, Jang? Nyari manuk, nyari burung. Kalau sekarang anak sekarang ditanya, mau kemana Farid? Mau cari sinyal. Kan kayak Ai juga nih. Ai kemana Ai? Mau nyari sinyal. Sekarang yang dicari itu adalah sinyal, gitu ya. Gitu ya. Yang pertama dari biaya itu seharusnya murah ya, karena mereka bisa akses dimanapun ya, tidak harus ada transport ya, kapanpun ya, begitu. Jadi kalau sekarang misalnya lagi nggak ada uang buat beli kuota, misalnya besok lagi aja deh gajian, dia masih bisa akses, gitu ya. Ada fleksibilitas waktu ya, kapanpun, fleksibilitas tempat ya. Anda bisa akses YouTube kapan saja, fleksibilitas di mana saja ya, asal ada sinyal ya. Kemudian fleksibilitas kecepatan pembelajaran ya. Dengan asumsi bahwa setiap peserta didik itu mereka misalnya sekarang Bu Santi mau bahas tentang e-learning nih. Ya bahas dulu deh, oh e-learning teh naon sih? Oh ini ya, ini banyak
sekali informasinya itu ya. Nah, kemudian keuntungannya adalah ada standarisasi dalam pengajarannya. Jadi kalau dalam e-learning itu kemampuannya apa, kemampuannya A, B, C, D itu harus pencapaiannya itu lebih bagus ya. Kemudian efektivitas pengajarannya juga harusnya itu lebih bagus ya. Efektivitas itu diukur dari karena anak itu punya peserta didik itu punya kebebasan ya, kebebasan dalam waktu, kebebasan dalam tempat, kebebasan dalam mungkin dia minatnya yang mana, kemudian gurunya juga tidak hanya Pak Guru dan Bu Guru, tapi juga siapa, lebih beragam dan kompetisinya lebih bagus-bagus, maka efektivitas pengajarannya itu lebih tercapai. Artinya IPK-nya bisa lebih besar karena dia mempunyai fleksibilitas dalam waktu, tempat, gurunya lebih banyak, sumber belajar juga lebih banyak, maka dia akan lebih cepat untuk mencapai hasil belajar. Idealnya seperti itu ya. Kemudian e-learning itu lebih efektif kalau di negara maju ya. Kemarin ada banyak sekali penelitian ya, yang ini saya berusaha banyak sekali penelitian ya tentang bagaimana sih efektivitas PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ya. Kalau di luar negeri udah jelas, kalau di negara maju itu sudah jelas itu efektif ya, mereka bisa lebih fleksibel gitu. Tapi kalau di kita di negara-negara sedang berkembang mungkin keterbatasannya adalah kenapa tidak efektif di sebagian tempat itu adalah ada keterbatasan dalam perangkat ya, handphonenya ya, kemudian kapasitas handphonenya juga, kemudian kuotanya ya, kemudian sinyalnya, kemudian dari gurunya ya, gurunya itu tingkat literasi ICT bagi gurunya dan tingkat literasi ICT, literasi digital bagi siswanya. Itu keterbatasan e-learning kalau di negara sedang berkembang ya. Kemudian keuntungannya juga ada kecepatan distribusi ya. Ai rumahnya di mana sih? Ai itu orang mana Ai? Sukabumi, Bu. Oh, Ai di Sukabumi. Farik di mana? Farik itu orang mana Farik? Di GBA Bu, Kabupaten Bandung. GBA ya GBA ya. Terus kemudian Irfan di Ciamis, mana Irfan teh? Cimahi, Bu. Oh, di Cimahi ya. Ya. Nah, itu teh kecepatan distribusi. Jadi ketika ada email, prok langsung cepat. Ya, tidak harus dari sini ke sini ke sini ke sini. Kecepatan distribusi dari materi-materi pembelajarannya. Kemudian ketersediaan on demand. On demand itu artinya kalau kita mau butuh informasi apa, langsung kita cari gitu ya. Kemudian otomatisasi proses administrasi. Ya, biasanya kalau LMS-nya itu sudah bagus, seperti misalnya Spot itu sudah oke, bisa dipakai. Kita bisa otomatis memonitoring, bisa bikin BAP ya, kita bisa upload tugas, upload evaluasi seperti itu. Itu keuntungan dari e-learning. Ya, kalau dulu kalau masih tatap muka biasa ya, absensi hari kita lari ke Pasalia absen gitu ya. Kemudian evaluasi mana ini kertas lembaran ini banyak banget ya. Tapi kangen juga ya Pasalia ya. Sekarang Pasalia udah nggak ada di prodi ya. Diganti sama Pak Kiki. Ya, itu. Ini adalah e-learning ya. Ya, ada keuntungannya dan juga ada kelemahannya ya. Kelemahannya adalah masalah budaya. Ya, masalah budaya itu artinya kebiasaan kita untuk menggunakan Internet of Things-nya itu. Ya, budaya kita mungkin kalau belajar itu duduk di kelas, ya belajar duduk di kelas, kemudian kita mendengarkan, gitu. Dan biasanya kata guru itu A, kita juga A, gitu. Kata guru B, kita juga B, ya. Budaya-budaya seperti itu mungkin yang menghambat terjadinya kelemahan dari e-learning ini. Dan e-learning ini juga tidak bisa mentransfer budaya yang sifatnya itu karakter ya. Kemudian kelemahannya itu perlu investasi ya. Perlu investasi ya.
Ini ada apa ya, Dek? Apa, Dek?
Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Selain itu, e-learning juga perlu investasi. Ya, artinya kita perlu biaya-biaya untuk membeli alat, untuk membeli kuota dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya adalah harus saya ke sini ya. Nah, oke. Nah, ya. Nah, kemudian juga kalau e-learning itu syarat dengan teknologi, ya. Berarti di sini kita memakai teknologi, maka di situ ada kebutuhan-kebutuhan kompetensi tentang teknologi, ya. Kemudian ada juga diperlukan infrastruktur, ya. Kemudian dibutuhkan juga materinya yang lebih banyak. Ya, ini adalah kelemahan-kelemahannya, ya. Dan kita membutuhkan banyak hal ini untuk kalau kita mau mengaplikasikan e-learning, ya. Selanjutnya adalah tradisional versus e-learning, ya. Nah, untuk 4 aspek ini. Yang pertama adalah bagaimana dampaknya terhadap diskusi kelas, ya, terhadap proses pembelajaran, terhadap materinya, juga bagaimana penekanannya terhadap proses pembelajaran, ya. Kalau pada tradisional, dosen masih banyak bicara, lebih banyak daripada mahasiswa. Ya, e-learning ini juga seperti itu ya. Dosen masih banyak bicara. Kalau pada e-learning itu, pembicaraan mahasiswa setidaknya sebanyak atau lebih banyak dari dosennya. Kalau e-learning seperti itu. Jadi yang diutamakan pada e-learning itu adalah keterlibatan dan partisipasi peserta didiknya. Ya. Keterlibatan atau partisipasi dalam konteks pembelajaran, ya. Nah, kemudian dari proses pembelajarannya, ya. Kalau tradisional itu hampir tidak ada kelompok atau individu studi, ya. Jadi semuanya itu disamaratakan kalau dalam tradisional dalam satu kelas itu. Nah, kemudian kalau dalam e-learning sebagian besar proses belajar itu berlangsung dalam kelompok mahasiswa. Sebaiknya memang kalau e-learning itu kita pembelajaran sekarang nih ya, ada kasus, kemudian atau ada materi tertentu, kemudian kita di break out per per kelompok-kelompok mahasiswa, kemudian nanti outputnya apa. Hampir seperti workshop kalau e-learning harusnya, ya. Nah, kemudian di sini subject matter atau pokok bahasannya. Di sini kalau tradisional dosen atau guru ya melakukan pembelajaran sesuai dengan program studi atau kurikulum yang ada ya. Nah, kemudian kalau e-learning harusnya mahasiswa berpartisipasi dalam menentukan materi pelajaran didasarkan kepada berbagai sumber informasi. Jadi kalau pembelajaran e-learning itu biasanya subject matter-nya itu adalah case study, ya. Karena kalau pengetahuan awal itu silakan saja baca sendiri gitu. Misalkan cari sumber, Anda baca sendiri, saya baca sendiri, kemudian nah Anda di breakout-nya itu per case study gitu ya. Kalau e-learning seperti itu harusnya ya. Tapi kalau kita sekarang masih pada tataran ya proses ke arah itu kita masih memayakan dari tatap muka, memayakan yang biasanya kita tatap muka sekarang menjadi tidak tatap muka secara langsung.
Tapi dalam proses kita masih banyak kepada tradisional, ya. Kalau e-learning itu kenapa efektif? Karena dalam pelaksananya itu kalau masalah konsep-konsep dasar apa dan bagaimana itu mereka menggali sendiri, kemudian case study, Zoom ini digunakan untuk di breakout, kemudian mereka belajar untuk setiap materi-materi tertentu. Begitu. Nah, kemudian kalau bagaimana penekanan pada proses pembelajarannya, ya. Kalau pada tradisional, mahasiswa itu banyak belajar apa, ya, dan bukan bagaimana. Jadi kalau pada tradisional itu seperti sekarang ini kita misalnya masih tradisional ya kalau dari segi konten. Kenapa? Karena kita masih belajar tentang apa itu e-learning, apa itu media pembelajaran, apa itu sinkronus, apa itu asinkronus, ya, apa itu flip room, ya, dan sebagainya. Kita masih belajar seperti itu. Harusnya kalau pada e-learning itu sudah belajar pada bagaimana, ya, dan kurang apa, ya. Ya, di sini kurang apa itu artinya sudah mengkritisi dari sebuah proses. Nah, makanya ketika kita belajar media, bagusnya itu begini. Saya ngajar media pembelajaran nih ya. Media pembelajaran itu outputnya Anda semua punya produk misalnya. Misalnya kelompoknya Irfan nih punya produk misalnya yang visual saja. Farid yang audio, Aisinta yang audio visual, satu lagi yang video, kemudian yang interaktif, ya, seperti itu. Nah, itu tuh udah kemudian kita masuk, kalian breakout, kerja aja per room gitu. Setelah itu kemudian kita bahas hanya bagaimananya sebentar saja, langsung saja breakout, kemudian kita bikin produk, dan kita bahas, kita kritisi, kita evaluasi produknya. Sebenarnya seperti itu, ya. Tapi karena kita masih pada tataran apa saja kita banyak yang belum paham, maka learning prosesnya itu kita masih orientasinya pada apa gitu. Belum bagaimana, ya. Oleh karena itu, kenapa sih e-learning itu efektif dalam meningkatkan kompetensi dan juga skill? Karena prosesnya seperti itu. Meningkatkan pengetahuan, skill, kompetensi. Kenapa? Karena prosesnya itu harusnya seperti itu. Ya, oleh karena itu kenapa e-learning itu banyak mahasiswa atau mahasiswa yang aktif itu karena mereka sudah orientasinya adalah bagaimana, tidak lagi kepada apa, gitu ya. Nah, kemudian Bu mau nanya, maaf. Boleh. Jadi Bu sebenarnya kalau kita e-learning itu kan banyak ya keuntungannya, tapi di saat yang sama biar keuntungannya itu benar-benar dimanfaatkan, ya kita juga harus mengubah cara kita mendekati pembelajaran gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita pola pikirnya dan pendekatan belajar yang masih sama seperti tradisional, walaupun menggunakan alat e-learning, jadi ujungnya mah sebenarnya bukan e-learning juga, tapi lebih ke pembelajaran tradisional, kebetulan menggunakan alat elektronik. Nah, gitu ya. Seperti saya katakan tadi, ini hanya mengubah yang tadinya langsung jadi menjadi tidak langsung begitu. Kalau prosesnya kontennya sama aja. Oleh karena itu e-learning itu kalau dilihat dari apakah dia efektif atau tidak efektif karena dari kontennya juga sudah berbeda, dari bagaimananya, dari prosesnya juga berbeda, gitu kan ya? Jadi intinya kenapa e-learning itu efektif ya karena dia prosesnya seperti ini gitu. Memang lebih kepada bagaimana, jadi kepada studi kasus langsung. Kalau masalah apa sih, silakan saja cari sendiri gitu. Ya, tapi kita di sini masih tradisional gitu. Sudah bukan e-learningnya itu hanya batas kepada tools-nya saja, bukan kepada proses dan kontennya gitu. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi mau tanya? Nah gitu ya, kalau yang mau tanya langsung aja ya, gitu. Jadi gitu, kalau tradisional itu emphasize in the learning prosesnya itu kepada apa, ya? Pada materi apa, gitu ya. Kalau e-learning itu harusnya kepada bagaimana. Maka ketika e-learning itu tak heran kalau e-learning mengatakan bahwa keterlibatan siswa itu akan lebih banyak. Kenapa? Karena mereka akan membahas bagaimana, gitu. Ya, begitu. Oke ya. Ini internet based teaching and learning ya. Ini ada jenis-jenisnya e-learning, kita pakai alat-alatnya apa saja. Ini adalah sumber-sumbernya ya, sumber-sumbernya.
Kemudian kita kenal yang namanya blended, ya, blended learning. Blended learning itu salah satu bentuk dari e-learning. E-learning itu ada 3 bentuk. Ya. Yang pertama yang disebut dengan nama synchronous, kemudian asynchronous, dan blended. Kalau synchronous itu seperti kita tatap maya seperti ini. Ini sama dengan tatap muka, bedanya kalau synchronous tatap mukanya itu dengan menggunakan tools dengan komputer dan berbasis web seperti kita ini, ya, berbasis internet. Kalau asynchronous itu adalah e-learning yang Anda diberi tugas, diberi pertanyaan berstruktur, Anda kerjakan, biasanya berupa apa ya. Kemudian, ketika ada tugas, ketika dosen memberikan pertanyaan stimulus, ketika memberikan materi stimulus, kemudian peserta didik itu mengembangkan sendiri, kemudian tugasnya itu dinilai, dikritisi, dievaluasi, itu kita sebut dengan nama asinkronus. Kalau sinkronus, antara peserta didik dan gurunya itu pada waktu yang sama, bertemu pada waktu yang sama. Tapi kalau asinkronus, itu tidak pada waktu yang sama. Artinya ketika saya ngasih tugas sekarang, Anda boleh ngerjainnya seminggu lagi. Itu kita sebut dengan nama asinkronus. Ya. Kalau blended, kita tahu itu ada bahasa blend ya, sebagai blender gitu kan ya. Blend itu artinya mencampurkan. Mencampurkan antara tatap muka dengan mencampurkan antara asinkronus dengan sinkronus ya. Nih, perpaduan metode belajar tatap muka di dalam kelas dengan materi yang diberikan secara online. Kalau secara teori seperti ini ya. Jadi sekarang pembelajaran sekarang nih beberapa waktu yang akan datang itu kita akan blended. Artinya 40% itu secara online ya. Secara online gitu. Kemudian 60% itu secara dengan tatap muka. Tatap muka di sini tahap sama setara dengan tatap maya. Jadi kalau kita sekarang ini ya, yang full daring ini blended atau full daring istilahnya. Yang kita lakukan sekarang ini adalah pembelajaran blended. Kenapa? Karena tatap maya ya, seperti yang kita lakukan sekarang Zoom ini sama atau setara dengan tatap muka. Gitu. Kalau online yang mana? Online itu berupa asinkronus. Kalau misalnya dosen hanya memberikan tugas, hanya memberikan materi pertanyaan struktur ya, itu adalah yang asinkronusnya. Jadi blended itu adalah gabungan antara sinkronus dan asinkronus. Ya, yang sinkronus dan aturan itu biasanya asinkronusnya 40, yang sinkronusnya 60. Begitu. Ya, kenapa sih perlu ada blended? Ya, harusnya memang blended itu yang tatap mayanya itu berupa tatap muka, begitu. Tatap muka itu berfungsi untuk mengkoordinasi atau dia itu menambal-nambal materi-materi atau kajian-kajian yang tidak diadaptasi yang tidak tercover oleh asinkronus, gitu ya. Nah, blended ini mencampur antara sinkronus dan asinkronus ini. Ya. Perpaduan metode belajar tatap muka di dalam kelas dengan materi yang diberikan. Tapi kalau perpaduan antara metode belajar tatap maya ya via Zoom misalnya dengan materi yang diberikan secara online itu oke juga. Ya. Nah, keuntungannya adalah differentiated instruction, ada keberagaman dalam instruksinya. Jadi ketika kita blended, kita bisa ngasih materi dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam jenis medianya, bisa berupa podcast, bisa berupa video, bisa berupa Zoom seperti ini, akan beragam sekali. Kemudian pacing and attendance, itu ada kenyamanan dan ada kehadiran. Biasanya dengan pembelajaran blended ini, kita nggak harus selalu datang ke kelas, masuk jam 7, kemudian Anda pulang jam 9:30 gitu ya. Tidak ya. Untuk apalagi yang asinkronus itu silakan saja gitu. Dan juga kehadiran. Nah, biasanya kehadirannya itu
100% ya kalau untuk yang blended ini. Ada pertanyaan nggak? Ada, Bu. Pertanyaan? Silakan. Kan tadi Ibu jelasin bahwa media itu kan memudahkan guru dalam mengajar gitu ya, Bu ya. Ya. Nah, apakah media itu bisa terus dipakai gitu dalam pembelajaran atau tetap harus ada variasi gitu, Bu, dalam pembelajaran? Soalnya kan media memudahkan, tapi apakah bisa terus-terusan dipakai gitu? Terima kasih. Ya, media jadi fleksibel saja ya. Jika media, intinya begini, jika media itu penggunaannya itu tergantung efisiensi saja. Jika efisiennya itu ada terus menggunakan media, kan media itu untuk mengefisienkan pembelajaran ya. Ini kalau Anda efisien dengan menggunakan media, pakailah media itu. Tapi sekiranya nggak efisien pakai media, Anda lebih efisien ceramah saja, misalnya ya pakailah yang ceramah itu, gitu. Intinya penggunaan kapan media itu digunakan, media digunakan jika betul-betul media itu bisa mendukung efisiensinya. Tapi ketika media itu malah tidak bikin efisien, ada kajian seperti itu, ya maka itu tidak perlu digunakan. Begitu. Jadi ini kita aja sebutuhnya. Kalau kata kita, wah kita bagusan pakai media nih, kita kayaknya lebih anak-anak lebih paham kalau pakai media, maka kita pakai media. Kalau begini, wah kayaknya ya kita kalau pakai media itu justru terlalu lama, gitu, terlalu lama, atau anaknya malah kemana-mana, atau dan sebagainya, itu jangan pakai media. Silakan pilih saja, sekiranya media itu mendukung, pakai saja. Tapi biasanya media itu mendukung, tinggal Anda memilih mana media yang cocok gitu. Ya, masalahnya adalah Anda memilih media itu pasti mendukung efektivitas ya. Masalahnya adalah di mana Anda akan memilih media yang sesuai dengan materi. Gitu ya Fitri ya. Oke, bagus ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Asep, kemana Asep? Asep, ayat Asep. Ada, Bu. Lo Asep, mohon batuk, Sep. Enggak, Bu. Sehat, Sep? Sehat, Bu. Ya, Asep pasti di rumah, Sep, Sep? Iya, Bu, di rumah, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada sih, Bu, untuk pertemuan ini, Bu. Oke ya, kita next saja ya. Nanti siang Anda mau ikut kuliah umum? Enggak? Iya, Bu, ikut, Bu. Kuliah umum ya, kuliah umum tentang perdagangan ya, perdagangan internasional atau apa saya lupa, tentang perdagangan saja. Baik, selanjutnya bagaimana sih hasil pembelajaran ini ya? Bagaimana riset yang dilakukan oleh Universitas Central Florida menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa adalah seperti ini ya. Nah, kalau blended itu 51%. Blended itu adalah campuran antara yang sinkronus, yang tatap muka atau tatap maya, dan yang asinkronus. Atau asinkronus itu yang materi disampaikan kapan saja dan Anda bisa membuka kapan saja, di mana saja, seperti itu. Blended ya, campuran. Atau dengan online penuh. Online penuh itu tidak pernah tatap muka seperti ini. Tapi terus saja mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus, memberikan materi-materi stimulus, dan siswa itu self-study ya. Online penuh 48,3 ya. Kemudian tatap muka di dalam kelas ya. Tatap muka dalam kelas itu ya seperti kita dulu 100% tatap muka di dalam kelas itu efektifnya itu 48,2 ya. Ini adalah penelitian pada pembelajaran di universitas ya. Tentu saja akan berbeda kalau misalnya pembelajarannya itu di tingkat SD, di tingkat TK ya, di tingkat sekolah menengah itu akan berbeda ya. Nah, bagaimana hasilnya ini belum banyak yang riset. Kebanyakan yang riset online itu di tingkat ini, di tingkat perguruan tinggi. Biasanya kebanyakan kalau di tingkat perguruan tinggi pembelajaran blended learning seperti ini itu lebih apa ya, lebih ACC gitu ya, lebih disetujui dengan metode dengan cara blended seperti ini. Ya. Nah, kemudian apa sih indikator dari efektivitas pembelajaran itu? Ya, banyak sekali ahli-ahli yang mengukur efektivitas pembelajaran. Itu pertama adalah
Pertama dari hasil belajarnya. Sebaik itu hasil belajar secara kognitif, afektif maupun psikomotornya, ya. Kognitif itu sudah jelas ya, dengan nilai-nilai gitu. Yang paling tinggi itu biasanya adalah pembelajaran online ini banyak berkontribusi terhadap peningkatan kognitifnya. Ya, yang kedua adalah psikomotornya. Psikomotor itu mereka memiliki skill tambahan. Kalau dengan online ini itu mereka skill ICT-nya lebih bagus ya. Kemudian nah yang paling buruk ini masalah attitude ya. Apalagi untuk sekolah dasar dan sekolah menengah, masalah afektif ini perlu ditekankan karena mereka masih pembentukan karakter ya, walaupun mahasiswa juga orang tua juga masih perlu pembentukan karakter ya. Nah, begitu. Hasil pembelajaran seperti ini ya. Kalau di Florida ya, blended learning itu memang kebanyakannya lebih disarankan daripada dengan online penuh. Karena blended learning itu ketika kita bertemu maka akan mengkonfirmasi hal-hal yang ada yang asymmetric information gitu ya, atau informasi-informasi yang belum dipahami atau perbedaan persepsi itu akan dibahas dalam sinkronosnya gitu ya, gitu ya. Kalau di tatap muka di kelas itu kurang efektif juga, lebih bagus yang blended. Kenapa? Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang sebuah rutinitas gitu ya itu akan membatasi waktu Anda untuk searching kemana-mana gitu. Karena Anda harus di sekolah dengan guru yang satu saja ya, kemudian dengan waktu yang cukup lama. Nah, kalau misalnya dengan banyak guru itu akan lebih bagus, informasinya lebih banyak. Kemudian dengan fleksibilitas itu akan menimbulkan siswa itu menggali-gali sendiri informasi-informasi yang dia minati dan dia perlukan. Gitu ya. Nah, kemudian ini ini adalah beberapa contoh ya. Contoh kalau misalnya kita menggunakan diskusi dengan online learning. Ini contoh online learning yang mendiskusikan bagaimana ya suatu alat itu bekerja. Kenapa ya kerja komputer itu kok lambat ya? Ketika mereka berdiskusi, nah ini kan mereka akan lebih bebas untuk berbicara ya. Kenapa ya komputerku nggak kerjanya lambat padahal dulu enggak. Coba terus gini. Malah ada bahasa-bahasa yang kurang bagus juga muncul gitu ya, saking bebasnya. Nah, seperti ini. Jadi ini ketika menggunakan online learning itu kenapa dia efektif adalah karena memiliki kebebasan dalam berkomunikasi dan mereka terlibat aktif dalam pembicaraan. Kan sekarang mah begitu, ada orang yang diam tapi statusnya ini banget ya. Statusnya banyak ya begitu. Nah, ini contoh diskusi-diskusinya ya. Nah, begitu. Ini kalau misalnya menggunakan media kan ya. Oke. Nah, segitu. Nah, itulah ini nanti saya ini kan di spot ya. Dari sini ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Materi ini ya akan lebih Anda lebih diperdalam lagi nanti dalam mata kuliah pembelajaran digital ya. Kalau mata kuliah media itu masih dasar dulu tentang media-media pembelajaran. Kalau sudah pembelajaran digital itu sudah spesifik kepada bagaimana penggunaan internet ya, pembelajaran secara digital. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oh ya, silakan Sukma. Ini Bu, Irfan. Kalau misalnya suatu saat misalnya Irfan PPL atau KKN gitu ke daerah yang masih minim gitu untuk akses internet maupun elektroniknya gitu, nah bagaimana gitu cara nerapin media pembelajarannya gitu? Apakah jadinya tradisional aja atau bisa sedikit-sedikit gitu ICT gitu? Betul. Gitu. Ya Irfan, ini juga masalah penggunaan digital ini tidak hanya di dalam negeri ya, di dalam kota ya, di luar kota, tidak hanya di luar kota, di dalam kota juga masih banyak yang bilang seperti itu.
Nah, memang seperti tadi dikatakan bahwa penggunaan media ini disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana dan infrastrukturnya. Ya, kita sesuaikan saja Irfan, kalau misalnya tidak bisa menggunakan digital learning ini, ya, kalau misalnya pembelajaran jarak jauh, itu mau tidak mau harus pakai, ya, harus pakai. Kemudian kalau tatap muka masih bisa untuk bisa kita menggunakan yang tradisional saja. Artinya seperti dulu banget gitu. Jadi kita menggunakan nggak pakai komputer, nggak pakai apa-apa, pakai gambar. Jadi ada yang namanya flip chart. Flip chart itu kayak kalender, ya. Yang isinya itu kurang lebih ada mungkin bisa 20 gambar, ya. Gambar itu kita buka kayak kalender itu ke belakang, dibuka begitu. Ya, seperti itu medianya, biasanya seperti itu. Kemudian kalau di daerah biasanya untuk mengurangi verbalitas itu mereka biasanya suka langsung, yuk kita kemana begitu ya. Nah, kita ke pasar, beberapa orang ke pasar sebentar, kemudian melihat bagaimana kondisi inflasi seperti itu. Ya, tapi dengan ya kita fleksibel saja, apakah itu menguras waktu atau tidak. Kalau menguras waktu, ya kita berarti pakailah kita menerangkan dengan dengan ceramah begitu. Toh ceramah juga kalau disampaikan dengan orang yang penceramah yang bagus, ya kayak stand up comedy begitu, ya itu jadi lebih bermakna, ya. Kita ceramah saja nih, tapi meaningful ceramahnya itu. Nah, disitulah ketika kita bertugas di tempat yang tidak ada teknologinya, maka kemampuan speaking-nya itu lebih bagus lagi. Kadang-kadang begini, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Misalnya dia guru, tapi dia tuh nggak bisa ngomong. Maka dia akan menggunakan banyak media. Ya, orang yang teknisi begitu ya, itu kan kurang bisa berbicara. Dia akan bicara dengan media. Begitu. Begitu juga ketika kita tidak ada media, maka kita pakailah itu keahlian untuk public speaking-nya. Gimana Irfan bisa melucu, bisa bisa membuat sesuatu yang anak itu bisa mengkonkretkan sesuatu yang abstrak, itu adalah kemampuan kita dalam berkomunikasi. Makanya memang dasar dari media itu sebenarnya adalah komunikasi, karena konten dari media itu adalah komunikasi. Gitu. Kalau kita bikin media, tapi medianya kurang informatif, ya sama aja, berarti itu tidak bisa mendukung pembelajaran. Ya, Van ya. Jadi kalau kita PPL di luar yang ada fasilitasnya, maka kemampuan Anda berpublic speaking itu sangat ditentukan sekali. Ya. Jadi media itu memang disesuaikan ya dengan kondisinya. Itu ya Irfan ya. Bagus, pertanyaannya bagus ya. Baik, ada lagi yang lain? Bu, saya mau bertanya, Bu. Pak Farid ya. Ya, terkait dengan learning ini ya, Bu, terutama blended learning gitu, Bu. Komposisi yang pas antara sinkronus dan asinkronusnya itu berapa persen gitu, Bu. Baik. Karena kadang setiap matkul teh asa ada yang sinkronusnya kebanyakan, ada yang asinkronusnya kebanyakan gitu. Jadi waktu itu juga pernah beberapa minggu yang lalu dari pagi sampai ada yang mata kuliah dipindahin ke malam, Bu, itu nge-zoom semua, Bu, gitu. Jadi ya, kita tuh capek itu. Ya, itu memang yang pertama adalah tergantung kepada jenis atau karakteristik pembelajarannya. Kalau pembelajarannya itu tergantung pada dosennya ya. Kalau ancar-ancarnya itu, kalau tatap muka itu tatap mukanya 60, kemudian tidak offline-nya itu ada 40 begitu. Tapi itu tergantung kepada karakteristik dari kontennya, materi pembelajarannya. Kalau kita banyak yang praktek ya atau banyak hitungannya, otomatis dia akan banyak yang sinkronosnya. Ya. Tapi kalau jadi itu bisa jadi begini. 60 sinkronos, 40 begini, 70 sinkronos, 30 asinkronos. Kalau banyak konten hitungannya atau
prakteknya, kan harus diperlihatkan alat-alatnya ya. Maka itu sinkronosnya akan lebih banyak. Kemudian kalau misalnya teori begitu bisa 50-50. Jadi itu batasannya itu sampai 50-50. 50 sinkronos, 50 lagi asinkronos. Gitu. Tapi biasanya sekarang ini lebih banyak yang sinkronos, kebijakan di kita kebanyakan yang sinkronosnya gitu. Seperti saya ngajar makro ya, makro. Itu mungkin saya asinkronosnya itu 40%, 20%, yang 60%-nya itu apa namanya sinkronos. Silakan saja kalau saya teori-teori kayak saya gini nih. Ini bisa asinkronos saya itu ya, tapi aduh ini banyak istilah-istilah baru, kan memikirkan banyak istilah-istilah baru, ini pengetahuan yang baru. Udah saya pakai sinkronos saja. Kebanyakan memang porsinya itu banyak yang sinkronos daripada asinkronos. Karena dulu sinkronos itu dipersepsikan sebagai tatap muka di kelas. Bukan tatap maya begini. Dulu itu yang namanya pembelajaran sinkronos itu tatap muka di kelas. Jadi kita cukup ke kampus hanya dari 16 kali pertemuan itu kita ke kampus cuma 8 kali pertemuan saja. Misalnya. Ya, kesananya kita bisa bertugas. Ya. Jadi tergantung karakteristiknya. Apakah dia itu banyak praktek dan hitungan, itu pasti porsi lebih besar. Kalau misalnya banyak teori-teori seperti itu, bisa itu aturannya itu 50-50. Ya. Oh ini mah tapi kalau kita apa namanya full ya, full asinkronos juga tidak bagus juga. Karena nanti akan kemana-mana mahasiswanya itu. Ya, misalnya 20 misalnya totally semuanya menggunakan daring apa namanya asinkronos, maka tidak ada konfirmasi, kemudian suka ada bias persepsi begitu. Ya. Anda sering ya sampai malam ya Zooman gitu ya. Oke. Terus ada lagi silakan. Itu kalau aturan 70 60 40. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada ya sebenarnya saya dengan Bu Neneng ini mata kuliah itu kan saya dengan Bu Neneng yang nggak tahu Bu Neneng sekarang hadir nggak ya, saya kurang tahu. Bu Neneng ada nggak ya? Nggak ada ya. Kalau Zoom itu biasanya 1,5 jam durasinya itu 1,5 jam biasanya ya. 3 SKS itu 1,5 jam durasinya. Yang lainnya adalah tugas mandiri. Nah, biasanya saya itu kalau literasi itu kepada ini produk ya, produk Anda membuat media pembelajaran. Ini adalah pertemuan keempat ya. Keempat UTS pada pertemuan ke-8. Berarti kita ada 3 pertemuan. 3 pertemuan apa namanya? 3 pertemuan untuk produk saja. Nah, 3 pertemuan itu silahkan saja Anda bagi kelompok menjadi sebentar ya. Soalnya kalau 3 pertemuan itu kagok ya kalau bikin produk itu. Saya dulu produk di YouTube itu banyak media pembelajarannya itu karena full. Nggak tahu sekarang ya. Semoga saja mungkin nanti saya kasih tahu lagi apakah minggu depan kita sudah sudah mulai dengan pembuatan media atau belum ya. Yang jelas nanti UTS-nya adalah membuat media. Ya, UTS-nya adalah membuat media. Itu individu dari sekarang ya. Anda rancang membuat media pembelajaran terutama yang video. Ya, video. Kalau bisa video itu dari motion graphics kayak Powtoon gitu. Ya, kayak Powtoon. Dari situ sampai juga atau
ke yang namanya video explainer. Video explainer itu yang Anda tampil di sini, di belakang Anda itu ada ininya, ada slide-slide-nya yang berjalan, ya. Kemudian Anda juga jangan sampai begini ya, biasanya anak itu bikin media satu slide saja banyak bicaranya itu. Ya, tidak seperti, tapi ada durasinya. Itu biasanya adalah per 1,5 sampai 2 menit saja Anda sudah harus ganti slide. Gitu ya. 1,5 sampai 2 menit Anda sudah ganti slide. Gitu. Durasinya ya paling 15 menitan sudah sangat cukup sekali. Ya, minggu depan saya komunikasikan lagi dengan Bu Neneng apakah saya sudah harus membuat media atau mau seperti apa. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi tentang e-learning, blended learning? Ada chat ya? Udah. Baik, udah kata Farid. Baik, kalau sudah semuanya, terima kasih. Mohon maaf tadi banyak gangguan ya karena masih pagi. Banyak tang-ting-tong ya kalau ibu-ibu. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga kita semuanya sehat ya. Sehat dan nanti kita akan mulai untuk membuat media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Jangan lupa spotnya nanti di ACC ya sebentar lagi ya. Enggak. Baik Bu. Nanti ketuanya siapa? Jamal ya? Iya Bu, Jamal Bu. Oh iya, Jamal. Jangan lupa ekdik sore. Jam 4 kan? Sampai jam berapa, Le? Nah, Sampai jam 9 malam. asinkronus. Sampai maghrib. Nah, agak asinkronus, Le. Gak tahu, Pak Amir. Naon ngejum, tete ngejum. Kulum guys. Ayo guys, join kulum guys.